Ini sesuatu yang sering kita lakuin sebagai orang Kristen, berdoa. Sudahkah Anda berdoa hari ini? Doa itu sendiri pada prinsipnya tidak pernah mengubah Tuhan. Gue ngerasa ada masa-masa di mana kok seakan-akan ketika kita doa meminta sesuatu yang urgent, meminta sesuatu yang benar kita butuh banget, kok Tuhan seakan-akan diem kok. Ketika kita berdoa, kita kadang lupa untuk kita itu fokusnya dalam memuliakan Dia. Kita pikir berhentinya cuma sampai di diri kita. Segala hal periode negatif dalam hidup kita mengajak kita untuk menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Di dalam ketidakmengertian kita akan hal buruk yang terjadi, mari belajar untuk melihat karya salib. Karena di sana Dia tunjukkan betapa Dia mengasihimu dan mengasihi aku. Tuhan nih antara galak banget, misterius banget, dan juga baik banget gitu loh. Ketika kita doa ingin sesuatu tidak dijawab, kita merasakan. Itulah yang kurang lebih Yesus rasakan di Taman Getsemani. Hello warga Hello God, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan teman-teman, hari ini kita kedatangan sekali lagi teman spesial kita yang baru saja kita syuting, tapi kita syuting lagi karena dia pendekar, dia pendeta, dia sudah ganti baju teman-teman. Please welcome Ko Albert Kurniawan. Halo semuanya, balik lagi. Wih, seru banget. Emang tuh kalau lu lagi ke Jakarta, gue gak bisa melewatkan sedikit momen pun, apalagi melewatkan kesempatan-kesempatan kita bisa rekaman bareng kok. Gimana kabar? Baik. Iya, kita baru sekitar 3 menit lah berpisah. Kalau nggak salah lu ke WC, gue di sini gitu kan. Emang podcast kita tuh paling otentik gitu, teman-teman. Tapi terakhir kita sempat bahas tentang forgiveness ya. Kurang lebih ini kayak gitu. Nah teman-teman bisa nonton. Cuman hari ini gue seneng banget karena kita punya satu kesempatan lagi bareng koko tercinta kita, Ko Albert. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang belum kenal Ko Albert. Nah, Ko Albert boleh kenalin diri dulu. Beda penonton, bisa jadi. Beda penonton ya. Oke, namaku Albert Kurniawan. Saat ini sedang melayani sebagai lead pastor di GKI Singapura. Jadi teman-teman kalau lagi berkunjung ke Singapura melewati hari Minggu, silakan datangi Instagram kami. Di sana ada jadwal ibadah. Silakan ikuti di tempat yang teman-teman dekat dengan hotel atau enggak tinggal naik Grab, cuman sedikit lebih mahal aja, makanya perginya rame-rame. Kayaknya bukan sedikit deh. Jauh. Ya udah transportasi umum, turun MRT beras basah kalau gue nggak salah. Iya, keren banget teman-teman. Visit di Singapura kalau lagi liburan ya, bisa langsung ketemu Ko Albert. Mungkin mau say hi, ajak makan apa kalau di sana? Hawker. Keren banget. Tapi hari ini ada satu topik keren banget nih Ko, yang sebenarnya ternyata setelah sekian lama kita nggak pernah bahas. I see. Di podcast ini at least kita belum pernah bahas secara detail tentang, tapi ini sesuatu yang sering kita lakuin sebagai orang Kristen, berdoa. Sudahkah Anda berdoa hari ini? Pasti sudah. Sudahkah teman-teman Karena berdoa aku hari ini? yang membawakan renungan pagi hari ini dan aku berdoa. Jadi aku pasti sudah berdoa. Oh gitu. Sudahkah teman-teman berdoa hari ini? Silahkan jawab di kolom komentar. Sudahkah Feby berdoa hari ini? Sudah, karena dia sebelum syuting dia mimpin. Cuma doa ya. Pernah dengar lagu ini gak? Doa orang benar bila didoakan. Pernah dengar lagunya? Pernah. Gimana menurut lu tentang lagunya? Pancing gitu. Anyway, sebenarnya di dalam lagu itu kan satu yang dikumandangkan doa mengubah segala sesuatu. Ya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Nah, anyway, kata dengan yakin itu dalam bahasa aslinya nggak ada gitu. Doa orang benar besar kuasanya, bukan nggak ada kata dengan yakin, nggak ada di sana. Ada penambahan di sana ya. Jadi, nah itu dua hal yang sebenarnya menurut aku ada sedikit pemahaman yang perlu diklarifikasi. Karena doa di dalam kekristenan, doa itu berbeda dengan apa yang dipraktekkan oleh agama lain. Kalau aku boleh bilang, gitu. Jadi doa itu sendiri pada prinsipnya tidak pernah mengubah Tuhan. Siapa kita yang mengubah Tuhan? Gitu ya. Jadi doa itu lebih ke arah bukan mengubah Tuhan tapi mengubah kita. Kitalah yang belajar untuk menyelaraskan diri dengan apa yang Tuhan mau.
gitu. Nah, momen di mana kita berdoa adalah momen kita mengutarakan apa yang menjadi isi hati kita berkomunikasi. Sekali lagi berkomunikasi, bukan laporan. Komunikasi itu dua arah. Iya. Ya, dua arah bukan sifatnya laporan. Nah, kalau dua arah berarti Tuhan balas dong. Betul, itu dia. Kok nggak kedengeran gitu. Nah, cara Tuhan membalas itu tentunya kebanyakan itu bukan dengan audible. Tapi Tuhan mungkin bisa at that moment Tuhan angkat sesuatu di memori kita, Tuhan mengingatkan kita akan ayat tertentu. I think itu adalah bagian Tuhan menjawab doa. Bagian dari Tuhan menjawab doa. Nah, jadi memang cara Tuhan untuk menjawab doa itu tidak langsung dengan bersuara. Dan catatan lagi, di semua agama aku rasa juga nggak ada kok. Mostly mereka berdoa juga nggak langsung dewanya jawab, Tuhannya langsung halo, iya, tidak, enggak. Kalau kata Elia, dewanya lagi tidur. Elia, Gitu. zaman Elia ya, si Baal lagi bobo. Jadi kalau aku melihat doa itu adalah sarana yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya untuk kita bisa mendatangi Dia kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Gitu. Jadi itu akses buat orang percaya. Kok gue mau lompat ke ini nih kok. Sebenarnya mau balik bentar ke yang lagu tadi, doa orang benar besar kuasanya itu. Kan sering ada istilah tuh kayak doa orang benar tuh didengar. Doa orang salah didengar nggak kok? Sebenarnya kalau aku melihat dari sisi ini ya, doa orang benar itu besar kuasanya itu dalam konteks bahwa ya Tuhan kita bukan Tuhan yang tuli dan tidak mendengar. Dia mendengarkan doa kita. Tetapi bukan berarti gini loh. Pengertiannya itu bukan doa orang benar besar kuasanya maka aku doa apapun akan pasti terwujud. Bukan gitu pemahamannya. Karena goal akhir daripada doa itu sendiri adalah kan bagaimana Tuhan itu yang dimuliakan. Jadi fokus kan bukan ke kitanya gitu loh. Fokusnya itu bukan kepada kita, tetapi fokusnya itu bagaimana kita itu bisa menyelaraskan kehendakku dengan kehendak Dia. Doalah momen di mana kita itu bisa menyampaikan semuanya kepada Tuhan. Suka, duka, senang, sesuatu susah. yang kita inginkan. Sesuatu yang kita inginkan, Tuhan juga buka ruang untuk kita bisa menyampaikan. Tapi perkara Dia menjawab, itu kan adalah bagian dari Tuhan. Ya pilihannya kan ada 3 toh, ya, tidak, atau tunggu. Nah, banyak orang Kristen itu seringkali nggak bertanya, dia cuma bertanya kalau dijawabnya enggak kan. Loh kenapa kok enggak? Tapi pernah nggak berdoa itu, loh kok dijawab iya ya? Oh menarik tuh, benar juga. Kenapa kok aku dijawab iya ya? Misalnya aku doa supaya naik promosi, loh kok iya ya? Dijawab ya? Kita kadang nggak pernah mikir loh. Dan kita akhirnya ketika kita berdoa dan dijawab iya, kita kadang lupa untuk kita itu fokusnya adalah memuliakan Dia. Kita pikir berhentinya cuma sampai di diri kita gitu loh. Nah kita seharusnya sebagai orang percaya ketika kita berdoa, kita bukan berdoa melulu berhentinya kepada saya. Misalnya saya mau dapat pacar, saya mau promosi, saya mau dapat mobil, saya mau beli rumah. Pertanyaannya adalah begini, ketika kita berdoa itu pernah berpikir nggak apa fungsinya itu semua terhadap proyek kerajaan Allah? Apa fungsinya ketika Tuhan menjawab itu relasinya dengan menjangkau orang yang terhilang? Kita harus ngomong begitu dong. Karena goal besarnya dari doa itu bukan berbicara apa yang aku mau dan inginkan itu terwujud. Bukan itu. Karena kalau seperti itu, maka doa itu kan berhenti sampai kepada pemuasan kebutuhan dan keinginan. Wow. Gitu loh. Wow banget itu. Nah sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini, kita kan menyelaraskan nih. Kita tahu nggak semua kehendak Tuhan secara gamblang, jelas, clear? Ya enggak, namanya kan enggak. Ya ada di dalam Alkitab ada kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan hari ini aku mau kuliah masuk ke jurusan A atau B. Kan nggak ada di dalam Alkitab, Albert masuklah A karena namamu Albert. Maka A kan gitu. Enggak gitu lah, enggak lucu itu. Iya, enggak lucu kok. Karena lo yang ngomong jadi lucu kok. Jadi gitu. maksudnya kita perlu Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk memilah-milah, untuk memilih,
untuk melihat situasi, untuk membaca konteks, sehingga kita bisa mengambil keputusan. Gitu loh. Pertanyaan. Ya. Tentang doa. Gue kebayangnya adalah ketika Tuhan ngomong tentang doa, dia ngomong berdoa. Kita tadi udah ngomong tentang doa itu komunikasi ya, dua arah dan sebagainya. Tuhan kan juga pernah ngomong di dalam firman, kalau lo mau sesuatu, nyatakanlah itu di dalam doa. Satu, itu yang gue ingat. Yang satu. Yang kedua, mintalah, ketoklah, maka akan dibukakan dan sebagainya. Bukannya itu lebih refleks tentang apa yang kita inginkan, ya bawalah itu ke dalam doa. Iya gak sih? Boleh, tetapi kan ada bagian lain di dalam Alkitab yang menyampaikan bahwa doa itu kan berelasi sama Tuhan. Contoh adalah misalnya Matius 6. Kalau kamu berdoa, hendaklah kamu jangan seperti di ayat 5-6, Matius 6, ayat 5-6, jangan seperti orang munafik. Ya, orang munafik itu artinya kamu jangan berdoa di depan umum, di tengah jalan gitu. Nah, kita kan bingung. Loh, berarti kalau di mobil saya nggak boleh berdoa. Lah terus di gereja kok saya berdoa bersuara? Bareng-bareng lagi. Nggak boleh publik. Nah, anyway, sebenarnya itu kan munafik itu berbicara soal masalah hati. Karena pada waktu kamu berdoa, kamu itu hatinya ingin dihormati orang. Makanya kamu cari tengah jalan. Maka solusinya ada di ayat 6. Kalau gitu kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, dan Allah akan mendengarkan. Loh, apa maksudnya? Jadi aku harus ke toilet, tutup pintu. Doa. Gitu, baru doa, baru Tuhan dengar. Berarti doa syafaat di gereja nggak didengar. Berarti doa pengakuan dosa selama ini yang dilakukan nggak pernah didengar. Karena itu tidak masuk ke bilik. Aduh, bisa jadi. Ngerti nggak? Jadi ngerti. Sebenarnya solusinya bukan dipahami secara literal, tetapi Tuhan itu melihat hati. Kamu nggak perlu kok lakukan doa itu supaya dilihat orang. Enggak, tujuan goal kita apa? Doa itu acceptable in front of God. Kita diterima, diperkenan oleh Dia. Artinya Tuhan mau hatimu beres. Hatimu itu tertujunya sama Dia, bukan mencari pujian manusia. Dan Tuhan katakan kalau kamu mencari pujian manusia, kamu sudah memperolehnya. Artinya seperti yang Tuhan mau ngomong adalah, ya kamu nggak mendapatkan perkenananku. Itu peringatan pertama. Janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Nah, peringatan yang kedua ini loh, yang membedakan doa kita dengan doa orang yang tidak benar atau tidak percaya. Non-Kristen itu berbeda. Disebutkan doa janganlah bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, bertele-tele ini apa? Iya, bertele-tele itu apa? Dari kata telepon, bukan. Enggak dong. Terima kasih backsound yang bagus banget. Enggak, karena gue mikir, gue sampai hari ini ya, kata bertele-tele, maksudnya gue pikir adalah, oke, doa tuh jangan gak jelas. Lu jujur aja, lu mau banyak duit, yaudah lu doa ke Tuhan. Tuhan, gue sebenarnya mau banyak duit gitu kan. Tapi gue gak tahu caranya gimana. Gitu ya, kan. to the point, gue mikirnya gitu. Lah padahal Yesus itu doa di Taman Getsemani 3 kali bertele-tele gak? Waduh. Dikatakan oleh Alkitab, Yesus berdoa yang sama 3 kali. Paulus berdoa 3 kali, duri dalam daging keluarkan. Tele-tele dong. Iya, gak to the point. Makanya mungkin karena Tuhan Yesus doanya gak dijawab karena, bertele-tele, kamu sekali aja cukup gitu. Betul. Gue gak tahu tuh responnya gimana. Ini sebuah sebuah solusi ya. Teman-teman kalau waktu baca Alkitab gak paham, coba cari beberapa terjemahan bahasa Inggris. Kata bertele-tele itu, beberapa terjemahan ada yang pakai gini, vain in repetition, pengulangan yang sia-sia. Atau babbling, like pagans. Jadi bergumam, seperti orang yang penyembah berhala. Bergumam itu kan berarti kan bahasa kita ya, mantra. Wah, gue kayak kenal tuh di mana gitu. Ya. Nggak usah dilanjut. Lu tahu? Nah, jadi gini. Maksudnya adalah ketika kamu berdoa, doa bukan mantra. Mantra sakti untuk membuka pintu surga dan Tuhan akan memberikan apa yang kita mau. Bukan. Bukan itu. Disambung dengan kalimat gini, Bapamu di surga tahu apa yang kamu perlukan. Ayat 9-nya bilang gini, karena itu berdoalah demikian. Kita kan kadang mikir gini, loh kalau Tuhan ini sudah maha tahu, ngapain saya berdoa? Kan Tuhan sudah tahu. Betul. Loh ayat itu ngomong gitu loh. Iya. Kamu itu jangan berdoa seperti orang bertele-tele atau babbling. Nah anyway, orang Kristen aku jelasin sedikit soal itu. Sering lakukan itu. Misalnya nih kita hadir dalam retret atau seminar. Pas jam makan siang.
Ayo kita berdoa sebelum makan. Habis itu berdoa ya amin. Kamu ambil makanan, doa lagi enggak? Doa lagi. Kan? Itu maksud aku adalah kita lakukan praktek yang tanpa sebuah kesadaran. Dan celakanya kita doanya apa? Kita bukan doa yang berbeda loh. Tapi kita doa sama, Tuhan berkatilah makanan ini. Sorry to say, maksudnya itu ibarat ya, kalau kita doa itu komunikasi. Aku tuh ngomong gini sama Judis. Okay. Halo selamat siang, apa kabar kamu? Baik. Halo, apa kabar? Iya. Baik. Aneh gak sih? Aneh banget. Gara-gara lu ngomong jadi aneh, kenapa ya? Iya. Kebayang. Itulah sama ketika pada waktu kita sudah dipimpin doa makan, tetapi akhirnya kita doa lagi karena terlalu otomatis. Itulah yang dimaksud dengan feign in repetition. Kamu berdoa untuk apa? Karena sudah terlalu cepat menjadi mantra, sehingga kamu tidak tahu apa yang kamu sedang katakan. Dan solusi dari bagian itu, kenalilah Bapamu di surga mengetahui apa yang menjadi kebutuhanmu. Nah, sekarang gini, kita masuk sekarang dalam part doa Bapa kami. Dikatakan karena itu berdoalah demikian. Loh, karena apa? Karena Allah sudah tahu sebelum kamu memintanya, maka kamu berdoa. Berarti dalam bagian itu, doa bukan berbicara laporan. Kalau doa bicara laporan, dia mah tahu. Lu gak usah lapor. Tapi doa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, make a relation with Him. Karena itu berdoalah demikian. Kata pertama, Bapa kami. Itu kalimat yang pada waktu didengar zaman itu mind blowing. Wih, ternyata Allah yang besar itu Bapakku, Bapa kami yang di sorga. Jadi itu dua konsep. Bapa adalah satu pribadi yang dekat, tapi di sorga menunjukkan sesuatu yang jauh. Sehingga yang jauh dekat ini dipersatukan di dalam doa, dan kita bisa panggil dia Bapa. Jadi menggambarkan satu situasi yang Tuhan pingin doa bukan laporan, tapi kamu menjalin relasi seperti bapak dengan anak. Ngobrol secara langsung ya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dikuduskanlah namamu bukan nama Tuhan kurang kudus, tapi kita di dalam momen doa itu kita diingatkan siapa kita dan siapa dia. Dan harusnya di dalam doa itu kita memikirkan bagaimana kekudusan Tuhan itu dinampakkan di dalam kehidupanku. Makanya dilanjutkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu harusnya jadi doa setiap orang Kristen. Bagaimana kehadiranku di muka bumi ini harus menyatakan kerajaan Tuhan, supaya kehendak Tuhan yang sempurna di surga nanti terjadi di bumi. Makanya tadi kalau balik ke dalam ilustrasi yang aku tadi ngomong, kalau kamu berdoa supaya naik pangkat, kalau kamu doa supaya dapat mobil, kamu doa supaya dapat pacar, berdoa tidak berhenti sampai di sana. Tetapi bagaimana ketika Tuhan jawab doa ini, itu berpengaruh kepada kondisi kerajaan Allah. Berdoa supaya apa yang kurintis bisa berhasil gitu juga ya. Ya untuk kemuliaan Dia. Bukan berhasil untuk supaya aku tambah kaya. Pertanyaannya bukan sampai berhenti di saya. Ketika Tuhan kasih kekayaan kepada kamu itu Tuhan mau apa dari sana? Gitu loh. Jadi orang Kristen itu bukan memperalat Yesus, tapi sadar bahwa kita ini alat di tangan Yesus. Aku ulangi ya, kita itu sebagai orang percaya bukan memperalat Yesus untuk mencukupkan kebutuhanku, tapi kita harus siap dipakai menjadi alat di tangan Tuhan Yesus. Jadi ketika saya berdoa supaya saya dapat ini, dapat itu, bisa ini, bisa itu, saya bisa mencapai di sini, di situ. Tuhan kalau misalnya tanya berikutnya, setelah aku kasih itu semua kamu mau apa? Kamu mau apa lagi? Mau nikmatin Tuhan gitu. Nah, terus habis itu mau apa? Aku panggil dirimu. Enough. Gitu misalnya kan. Ternyata di ultimate goals-nya bukan pada kita. Karena setelah kita mati, kita sudah di dalam Tuhan, kita mati, kita bertemu dengan Dia. Di dalam bukunya Don't Waste Your Life, John Piper itu mengisahkan ada sebuah ironi yang terjadi.
Ada orang yang pingin dari awal, dari muda, pingin mengejar financial freedom, terus di tengah keberhasilan dia habis itu mengumpulkan segala kerang yang ada, dia menikmati pantai di sana. Satu kali Tuhan panggil dia pulang lagi, dan terus dia katakan, Tuhan, selama inilah yang aku cari. Aku persembahkan kepadamu. Tuhan bilang, what? Itu kayak aku mau. Anakku sudah mati buat kamu dan kamu hanya hidup untuk kerang-kerang itu dan mencari itu. For what? Itu. Jadi ketika di sana dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu adalah part bagaimana kita menyampaikan, memuji dia. Nah part berikutnya kita request sama Tuhan. Berikanlah kepada kami makanan kami setiap hari. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. 3 hal ini adalah 3 kondisi di mana orang Kristen tidak bisa hidup tanpa ini. Maksudnya bukan tidak bisa hidup tanpa pencobaan ya, bukan. Maksudnya gini, aku jelasin satu-satu. Manusia tidak bisa hidup tanpa makanan, manusia tidak bisa hidup tanpa pengampunan, dan manusia tidak bisa hidup tanpa pimpinan dari Tuhan. Pimpinan terakhir ya. Janganlah membawa aku ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah aku daripada yang jahat. Jadi sebenarnya ketika kita berdoa ini, kita sadar kita tidak mampu. Sampai ketidakmampuan kita perlu berdoa supaya keseharian makananku itu juga adalah pemberianmu. Jadi pada waktu kita request our daily bread, kita sadar hari ini aku bisa makan. Ini kalau bukan karena pemberian dia, aku nggak bisa. Ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dari sana kita nyambung ke konten yang sebelumnya, forgiveness. Kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita berdasarkan Tuhan ampunilah kami. Jadi dengan pengampunan dari Tuhan kita mengampuni orang yang bersalah. Dan yang terakhir adalah janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya gini loh, iblis itu ingin mencobai kita. Permitnya lewat Yesus gitu loh. Tuhan izinkan atau tidak. Makanya Ayub. Itu kayak Ayub gitu loh. Kamu boleh sentuh dia, jangan sentuh jiwanya. Makanya diambil semua kan. Gitu. Nah jadi di dalam konteks itu kita butuh Tuhan. Jadi doa itu bukan instantly untuk kita minta segala sesuatu. Tadi Julius bagus. Kutip Matius 7. Iya, itu Roh Kudus bukan Julius. Ayat 18. Matius 7 ayat 18 itu bukan orang yang menyebut aku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan. Bukan. Itu ayat 21. Oh, iya. 18 itu tentang buah. Jadi Matius 7 ayat berapa kok? Ayat berapa? Ayat 7 itu. Ayat 7. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketok maka pintu akan dibukakan. Nah, Tuhan pakai tiga kata kerja ya, minta, cari, dan ketok. Nah, minta itu lebih mudah daripada cari, benar nggak? Iya. Minta just say it lah. Iya, terus nanti lu dikasih gitu kan, ya minta. Tapi kalau cari susah, jauh, capek. Jadi ada sebuah usaha ekstra ketika kita mencari. Kita dalam tahapan berdoa, minta ya gampang. Sesimpel tutup mata, lipat tangan, silakan sampaikan. Tapi ketika engkau mencari kehendak Tuhan, Tuhan aku minta pacar, cari coba. Gak gampang. Ketika ketok. Nah ketok itu kan kamu punya iman dong, di balik pintu ada orang. Kalau enggak ya gak akan pernah dibuka. Berarti ketika kita mengetok, kita sabar juga menanti Tuhan membuka. Gitu ya. Keren. Terus KE8 dibilang gini, sebab orang yang meminta akan mendapat, orang yang meminta akan diberikan, cari akan mendapat, dan mengetok pintu akan dibukakan. Nah banyak orang Kristen itu lupa ayat 9 dan seterusnya. Wah apa tuh ayat 9 dan seterusnya? Apa? Ya kan gue lupa. Gue orang Kristen yang kebanyakan itu. Mana ada Bapa yang akan memberikan batu kepada yang meminta roti. Memberikan ular kepada yang minta ayam, ikan. Sorry banget. Aduh. Terus. Jadi maksudnya gini loh.
Tuhan tidak pernah kasih batu dan Tuhan tidak pernah kasih ular. Itu prinsip. Jadi semua yang kita terima itu adalah roti. Semua yang kita terima roti. Loh Tuhan, masa aku kalau ditabrak bajai kaki amputasi itu roti? Ya ampun Tuhan Yesus. Ya. Itu ya. Tuhan kalau aku dipecat, nggak punya pekerjaan berbulan-bulan, apakah itu roti? Lah kalau prinsipnya tadi kan aku bilang Tuhan nggak pernah kasih batu kepada yang minta roti dan Tuhan tidak pernah kasih ular kepada yang minta ikan. Ya kan? Loh berarti saya ini mengalami hal-hal yang negatif nih dalam hidup. Apakah itu roti? Aku harus jawab, di mata Tuhan, Dia tidak pernah kasih kamu batu. Dia tidak pernah kasih kamu batu. Lah terus yang saya alami terus apa? Itu bukan batu. Karena definisi batu sama roti kita salah. Kalau dapat angpau, batu atau roti? Roti. Tapi kalau kasih angpau, kalau kasih angpau, kasih batu. itu batu. Iya, itu Ya, batu. kalau kita promosi roti, kalau dipecat batu. Jadi definisi kita roti semua yang enak buat saya, batu semua yang nggak enak buat saya. Selama definisi kita kayak gitu, kita nggak akan pernah memahami bahwa Allah pasti kasih roti. Definisinya harus dilihat dari kacamata Dia. Sebab kalau definisinya adalah dari kita nih, roti adalah semua yang enak buat saya. Sekarang kita sama-sama mikir ya, teman-teman sama-sama saya ajak mikir. Yesus doa di Taman Getsemani, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Sampai di sana dulu. Iya. Bapak jawab nggak? Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tuhan jawab nggak itu? Enggak. Berarti Bapak kasih dia batu atau roti? Dia nggak kasih dua-duanya. Nggak kasih dua-duanya, berarti nggak bisa dong. Harus dua-duanya ya. Nah. Batu. Jadi Yesus makan diberi batu. Tapi gara-gara itu jalan salib kita selamat. Roti berarti. Memang kehendak Yesus dalam doa itu ada dua. Iya. Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Ditutupnya bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Berarti kalau mau dibilang kehendak pertama Yesus apa? Lepas dari ini. Tapi kehendak Yesus ditundukkan pada kehendak Dia, kehendak Bapa. Jadi kehendak Yesus finalnya apa? Aku tunduk sama apa yang menjadi pengaturanmu. Which is apa yang Yesus alami. Dia dapat roti. Lah roti kok mati? Ya, dari kacamata Manusia. Enggak, dari kacamata Tuhan. Oh iya, dari kacamata Tuhan. Nah, kalau kamu melihat batu sama roti dari kacamatamu, kamu nggak akan pernah lihat itu batu dan roti. Tapi kamu harus lihat ketika dari kacamata Tuhan, Tuhan pasti kasih kamu roti. Nah, orang Kristen itu harus gini loh, jalan itu jangan cuma A, B, C, ambil kesimpulan. Kamu jalan sampai Z, baru noleh ke belakang. Kamu baru menemukan bagaimana Allah bekerja. Looking back, all you see is only the good stuff. Bener. Kamu ketika menjalani hidup, itu cuma bisa dijalani dengan cara maju. Tapi untuk kamu mendapatkan maknanya, kamu harus melihat mundur. Gitu. Keren kok. Kok gue mau masuk? Menurut gue cara atau apa yang kita elaborasi, kita dengar, kita bahas tentang doa sampai so far sampai titik ini, gue ngerasa doa itu emang sebenarnya pola hidup kita orang percaya gitu. Salah satu nafas dan cara kita ngobrol ke Tuhan ya, komunikasi. Cuman masuk ke topik utamanya gitu. Gue ngerasa ada masa-masa di mana kok seakan-akan ketika kita doa meminta sesuatu yang urgent, meminta sesuatu yang benar kita butuh banget, kok Tuhan seakan-akan diem kok. Maksud gue gimana ya? Contoh. Gue sorry bang, Julius alami mungkin. Gue mungkin belum pernah mengalami secara langsung, atau mungkin gue pernah, tapi menurut gue ya udah gitu. Tapi buat teman-teman yang sering bercerita gitu, ketika dia doa ke Tuhan, meminta kesembuhan, let's say, kepada salah satu keluarganya yang lagi sakit dan sebagainya, ternyata meninggal, ternyata dipanggil pulang, seakan-akan Tuhan tuh tidak bersuara di sana. Itu satu. Yang kedua, gue tiba-tiba ingat gara-gara lu ngomong tentang pengalaman personal. 3 bulan belakangan, gue ikut yang namanya kebaktian doa. Itu kayak doa gitu bareng kan. Terus di ending tuh ada doa orang sakit.
gue menyebutkan secara rutin 3 bulan atau 2 bulan Si lebih A satu pribadi, misalkan Bapak X Bapak gitu. Julius gitu. Nah. Bapak Julius dia kena kanker ini. Tolong ayo kita doain bareng-bareng. Didoain 3 bulan berturut-turut dari Terus gue nggak yang sembuh. iya, dari gue yang nggak hafal nama, sampai gue baca namanya berkali-kali, gue sampai inget namanya. Ya. Dan gue bisa sebutin sekarang, tapi kan ya udah anggap Ya, aja Bapak Julius. Maksud gue, Kenapa? kenapa? Iya, seakan-akan kok Tuhan Yesus gitu, Tuhan diam ketika kita manusia berdoa di saat sesuatu yang kita butuh, bukan sesuatu yang kita mau. Ya kita mau, tapi kita nggak butuh gitu kadang-kadang. Karena gini loh, kita lagi mengkotakkan dia bekerja. Jadi kita masukkan Tuhan dalam box. Jadi kita maunya Tuhan bekerja dengan gaya kita. Makanya bagi kita, di mata kita, sembuh itulah rotinya, bukan mati. Masalahnya kan kamu gak pernah tahu dari kacamatanya Tuhan. Kalau aku punya iman begini loh, apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi, imanilah bahwa itu yang terbaik. Kalau Tuhan memenuhi apa yang menjadi kemauanmu, belum tentu you become a better person. Kamu tahu dari mana? Ketika Tuhan ini si A sakit, kamu tahu dari mana kalau dia sembuh itu dirimu lebih baik? Belum tentu. Jawabannya belum tentu. Misalnya Tuhan akhirnya cabut nyawa dia, ambil dia. Sekali lagi aku pun juga nggak tahu kenapa kok Tuhan jawabnya dia dipanggil pulang bukan sembuh. Jawabannya aku enggak tahu karena kita terbatas. Tapi aku percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah punya maksud jahat sama kita karena itu janji dia. Aku enggak pernah merancang rancangan kecelakaan. Tetapi pada waktu kalimat itu diucapkan itu kan di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan kepadamu. Tapi pada waktu Yesus sampaikan itu bangsa Israel dibuang. Loh, berarti gini loh, kita bisa melihat bahwa perspektif kita tentang rancangan kecelakaan dengan apa yang ada di mata Tuhan itu totally different. Nah, kita mencoba untuk menyelaraskan. Tuhan, aku hanya bisa, saat ini aku gak bisa melihat bahwa ini rancangan damai sejahtera. Aku gak bisa lihat Tuhan. Tapi aku belajar atau mencoba untuk percaya. Kita berbahagianya apa, Jul? Kita sudah melihat apa yang Yesus sudah lakukan, yaitu dia mati. Dia menyerahkan nyawanya, dan lewat kisah salib itu, kamu sadar, kamu dikasih. Jadi lambang bagaimana Allah mengasihi kita, bukan terletak dari doa dijawab iya atau tidak. Enggak, sama sekali enggak. Tapi lambang kasihnya ditunjukkan lewat kematiannya. Jadi pada waktu doamu tidak dijawab oleh Tuhan, dan kamu tidak mengerti kenapa, kamu tengok karya terbesar yang Yesus sudah lakukan, yaitu salib. Di sanalah kamu melihat dengan jelas betapa dia mengasihimu. Di dalam ketidakmengertian, kenapa doaku dijawab? Tidak. Kita sebenarnya anyway, kita terbatas. Jawaban terkadang jawaban dari sakit itu bukan sembuh, tapi mati. Terkadang. Beberapa kali kok, kita itu kayak kecelek bener. Contoh Lazarus. Dikatakan kok jelas Yohanes 11. Tuhan izinkan Lazarus mati. Malah dia ngomong sama murid-murid, ya dia tidur. Tapi murid-murid gak ngerti, oh beneran tidur. Tapi berkunjung ke sana setelah 4 hari kemudian, Maria sama Marta nangis-nangis. Tuhan, kalau kamu datang lebih awal, kamu pasti bisa bangkitkan dia. Dia gak ngalami kematian. Marta juga ngomong hal yang sama. Tapi Maria juga bilang, ya aku percayalah kamu bangkit. Tapi anyway sebenarnya aku lupa antara Maria atau Marta. Kalau gak salah Maria sih. Dia cuma percaya, ya Tuhan kamu sanggup bangkitkan dia nanti di akhir zaman. Bukan now. Beberapa komentator Alkitab mengatakan, kenapa harus 4 hari? Karena ada orang-orang Yahudi yang punya pemahaman. Kalau masih kematian itu masih 3 hari, itu arwah masih gentayangan. Jadi kalau dibangkitkan, nanti orang mikir gini, oh iya, rohnya belum pergi kok. Wajar. Wajar. Mati suri. Gitu loh. Yesus sengaja menabrak budaya itu supaya terjadi clash, supaya kamu tahu legit dia mati. Dan aku bangkitkan supaya kamu tahu aku berkuasa atas kematian. Kamu nggak debat lagi, no debat.
Karena ini sudah 4 hari, makanya kan Yesus bilang apa? Buka kuburan. Fix Bau valid. busuk ini. Gak apa-apa, aku panggil keluar. Lazarus bangkit. Kalau tidak ada momen itu, kamu tahu dari mana dia berkuasa atas kematian? Kebangkitan dia doang. Iya. Kita lihat lagi contoh. Pemuda yang bukan pemuda, maksudnya orang yang sakit 38 tahun. Timpang, Yohanes pasal 5. Dia ditanya, maukah engkau sembuh? Mau. Yesus, enggak, Enggak, dia jawab gitu. Dia nggak jawab gitu ya. Sorry. Jawabnya apa? Siapa yang bawa aku ke kolam? Gak ada yang bawa aku ke kolam. Tiap kali aku mau ke sana orang sudah nyemplung dan dia sembuh. Loh, pertanyaan Yesus loh, mau nggak sembuh? Jawabannya mau atau nggak mau kan gitu loh. Berarti dari jawaban orang ini apa? Desperate dan kecewa. Selama ini nggak ada orang yang nolong aku kok. Di pikiran orang ini cuma satu. Solusi dari aku sakit, cemplung ke kolam. Titik. Dia sama sekali nggak lihat Yesus. Tapi ya itulah Yesus kita. Dia itu memahami kita melampaui apa yang kita pikirkan. Tuhan katakan angkat tilammu dan berjalanlah. Sembuh. Dia sama sekali nggak melihat Yesus the solution. Tapi dia melihat kolam lah the solution. Tapi Tuhan kita itu kan bekerja melampaui. Yes, benar, setuju. Amin. Nah kita ini yang nggak tahu. Kita suka kecelek kok. Kita yang nuduh Tuhan kalau aku promosi itu lebih bagus daripada aku dipecat. Pertanyaannya how do you know? Kita ini lagi di titik C. Jangan ambil kesimpulan Tuhan gagal. Jalanilah sampai Z baru kamu memahami. Makanya hidup ini dijalani maju tapi dipahami secara bermakna dengan mundur. Kalau dengan tidak begitu kamu gak akan pernah tahu. Iya. Gitu. Kok marah dan kecewa tuh wajar gak sih? Maksud gue, kalau misalkan dari tadi kita dalam perspektif kita ya, kacamata kehidupan manusia, dipecat lah. Let's say sakit, amit-amit gitu. Terus habis itu kecelakaan, let's say amit-amit juga. Hal-hal jelek yang menimpa kehidupan kita gitu. Kalau ketika kita dari tadi udah dengar, kita belajar untuk ngomong kalau itu adalah sesuatu yang sebenarnya rencananya lebih panjang. Tapi kan di dalam proses itu, kita sebagai manusia tuh pasti kecewa, pasti marah, kesel gitu kan. Itu sebenarnya hal yang wajar gak sih kalau kayak gitu? Karena menurut gue, lu ketika mengalami hal buruk, lu pasti marah dan kesel dong. Maksudnya ya udah pasti, gue aja juga gitu. Cuman wajar gak sih berarti? Aku bisa jawab iya dan enggak sih. Wajar atau enggak itu sebenarnya gini. Kamu wajar untuk enggak mengerti cara Tuhan bekerja? Yes, exactly. Aku pun enggak bisa mengerti sepenuhnya. Benar. Tapi menjadi enggak wajar kalau gini loh. Pertanyaannya kalau aku jawab itu nggak wajar. Pertanyaanku adalah selama ini kamu mengenal Tuhan seperti apa? Sebenarnya ketika kamu memahami Tuhan dalam hidupmu melalui firman Tuhan, maka harusnya pengenalanmu yang makin dekat dengan Tuhan, kamu membuat kamu menjalani hidup ini tanpa curiga. Tanpa curiga sama dia. Sekalipun ya, Jul, Tuhan izinkan sesuatu terjadi yang negatif itu dan sakit banget. Tapi kamu tahu dia adalah pribadi yang gak pernah merancang kejahatan. Begitu loh. Jadi kita harus punya dari sisi wajar ya karena itu sesuatu hal yang gak enak. Tetapi gak wajar, pertanyaannya adalah kamu cukup kenal Tuhan gak? Kalau kamu mengenal Tuhan yang menggandeng dirimu, Tuhan yang memimpin jalanmu, dia gak pernah pimpin salah. Dia gak pernah pimpin itu secara salah. Dia selalu hadir di sana dan dia selalu bersama dengan kita. Di dalam Roma 8 ayat 32 dia bilang gini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri untuk diserahkan kepada kita, masakan mungkin dia itu tidak menjawab apa yang kita perlukan. Kalau yang paling berharga itu loh, sudah dikasih untuk dirimu dan diriku, yaitu nyawa Yesus sendiri. Apalagi sih yang Tuhan gak kasih buat kita? Berarti kan kalau sesuatu gak dikasih sama Tuhan, Tuhan punya maksud. Cuma somehow maksud itu di-reveal dan somehow maksud itu tidak di-reveal. Iya. Kita ambil contoh Ayub. Kita yang baca kita tahu kenapa Ayub ngalami itu. Benar Iya, gak? kita tahu. Kita tahu. Ayubnya tahu gak? Enggak, kacau banget itu. Kacau banget. Itu gila hidup Ayub itu. Dia kehilangan semua. Belum sempat berduka,
anaknya mati semua. Belum sempat berduka, istrinya ngajak dia ngutuk. Belum sempat meratap dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya borok. Tapi kamu lihat Ayub ngomong gini, kamu perempuan gila ngajak aku itu untuk menghina atau mengutuk Tuhan. Terus dia ngomong gini, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Tuhan yang mengambil. Artinya Ayub sadar, aku datang dengan telanjang. Ketika aku memiliki segalanya, ini adalah milik dia. Nah, Ayub sadar kepemilikan bukan milik saya, tapi milik Tuhan. Maka dia punya sebuah perspektif bahwa Tuhanlah yang memiliki segalanya. Tapi kalau kita baca dengan teliti kitab Ayub, Ayub pun juga kecewa kok sama Tuhan. Kecewa banget, aku mengutuk hari kelahiranku. Aku tidak mau. Dia ngomel juga sama Tuhan. Tetapi di tengah ngomel itu, kalau kamu baca Ayub ya, nanti temannya bales ya, Bildad, Sofar dan juga Elifas ya kalau nggak salah. Itu bales. Sampai akhirnya Tuhan di pasal 37. Ayub 37 baru Tuhan ngomong. Tuhan nggak ngomongnya gini, Yub kamu itu ngalami gini ya karena setan. Si setong itu lagi jalan-jalan Emang gitu. tuh syaiton tuh ya. Iya, itu lagi jalan-jalan terus ngomong gini. Enggak. Tuhan cuma ngomong gini, siapa yang ngajari aku untuk mengambil keputusan? Siapa yang menurunkan misalnya, aku lupa kalimat tepatnya, guntur, hujan. Siapakah manusia yang memberi aku pengertian? Tuhan cuma nunjukin kepada Ayub, hey, I'm God. I do not need your lesson. Aku Tuhan yang tahu. Sampai pasal 42 ditutup dengan bagian Ayub bilang gini, dulu aku kenal Tuhan dari kata orang, hari ini aku mengalami sendiri. Kita yang baca kisah Ayub kita tahu dia kenapa. Dan kita sampai sekarang gak tahu ya, masih tanda tanya, writernya siapa. Tapi kebayang gak kalau seandainya ya. Iya seandainya. Yang nulis kitab Ayub adalah Ayub sendiri. Waktu dia tulis ulang, wih, gila. Waktu dia nulis pasal 1 sama pasal 2, kaget gak? Kaget. Kalau kita berimajinasi sedikit ya, lebih enak mana sih? Dari awal Tuhan kasih tahu sama Ayub, Yub, kamu dicobai. Ini iblis. Dalang dari semuanya iblis. Menurut kamu, Ayub itu akan lebih bertahan gak di tengah penderitaan atau dia malam meninggalkan Tuhan? Bisa jadi dia ngomel-ngomel bener. Iya betul, ngomel-ngomel. Tapi dia akan lebih bertahan karena Tuhan kasih tahu dalang di balik semuanya ini setan. Atau dia akan lebih kuat. Dia akan lebih kuat kalau aku rasa. Berarti setan ya Tuhan ya. Wah emang itu gila sih setan. Dia gak ada momen untuk menghina Tuhan. Iya. Tapi pertanyaan kenapa Tuhan tidak pernah kasih tahu dalang di balik semuanya siapa? Ya karena Tuhan mau ngajarin kepada Ayub untuk belajar percaya. Berdasarkan pengenalan yang Ayub tahu tentang Tuhan. Dan kita tahu sendiri endingnya Ayub percaya. Tetap percaya. Malah Tuhan katakan teman-temanmu itu yang 2. Jadi teman-temannya itu kan ada 4 ya. 3 ngomong terus, 1 terakhir. Suruh 3 itu minta kurban sama Ayub untuk Ayub bakar buat Tuhan untuk pengampunan dosa mereka. Jadi artinya gini loh. Segala hal periode negatif dalam hidup kita mengajak kita untuk menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Di dalam ketidakmengertian kita akan hal buruk yang terjadi, mari belajar untuk melihat karya salib. Karena di sana dia tunjukkan betapa dia mengasihimu dan mengasihi aku. Sekali lagi aku tekankan, kasih Tuhan kepada kita bukan dilihat dari dijawabnya iya atau tidak terhadap doa kita. Tetapi dilihat dari kematian dia di atas kayu salib. Iya. Dan kebangkitan dia dari kubur yang kosong menunjukkan bahwa kita punya harapan. Lu tau gak, di tengah lu menjelaskan semua itu, gue ngerasa kok ada suara jiwa-jiwa rebel gitu loh keluar gitu. Gak tahu ya, ini mungkin kebayangnya ada kayak kalau ada teman-teman yang dengar atau mungkin gue sendiri kayak ngerasa, wah Tuhan nih antara galak banget, misterius banget, dan juga baik banget gitu loh. Tapi kayak ada sense rebel, mungkin itu iblis kali ya. Tapi kayak seakan-akan ada satu perasaan kenapa gitu, kok bisa gitu keluar gitu di dalam diri. Iya. Jadi kalau aku sih gini ya, sama kalau kita tanya kenapa nggak dijawab, coba ganti pertanyaan jadi apa.
Kita nggak bisa menyelami semuanya kok. Kita hanya melihat yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan, yaitu kematian di atas kayu salib, menunjukkan Dia mengasihi kita. Lu sering ngomong itu, tapi baru kali ini gue ngerasa kok kayaknya ngehit banget. Ini dari kenapa jadi apa? Ubah pertanyaan dari kenapa jadi apa. Susah ya topik hari ini. Tuhan kadang ya di tengah kesulitan kita, Dia bukan mengubah keadaan kita, tapi Dia mengubah diri kita supaya bisa menjalani keadaan itu. Dan itu sangat tidak enak. Yes. Paling enggak ketika kita doa ingin sesuatu tidak dijawab, paling tidak kita merasakan. Itulah yang kurang lebih Yesus rasakan di Taman Getsemani. Begitu. Kita mendapatkan kesempatan untuk mengalami cicipannya Tuhan Yesus. Wow. Dan di atas kayu salib itu Dia terus berjalan sampai titik akhir. Dan ditutup ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Dan puncak dari segala itu, Filipi 2 ayat ke-9, 10, 11 mengatakan apa? Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Jadi kita melihatnya segala penderitaan ini nanti ya dalam kekekalan. Waktu kita udah sampai di titik kekekalan. Alkitab katakan di dalam Roma pasal 9, apa yang kita alami ini jadi nothing. Baru kita bisa lihat, gila ya, kok Tuhan bisa kayak gitu ya. Sekarang aja kita juga masih nanya pertanyaan yang sama. Gila ya, kok Tuhan bisa gitu ya. Cuma mungkin konteksnya jadi beda. Seru banget itu. Iya, kebayang. Seru banget. Thank you loh, Ko Albert. Sip. For today. 45 menit gue merasa suara Tuhan bersuara begitu kencang di meja ini. Teman-teman semua, kita minta tolong dukungannya buat selalu dukung pelayanan dari Ko Albert. Ko Albert saat ini melayani di GKI Singapura. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ke Singapura, mau bertegur sapa, boleh langsung datang ke sana. Siap. Gue taruh di sini gampang, jadi teman-teman nanti bisa datang langsung, atau enggak tunggu sampai doi pulang ke Indonesia berdinas. Kalau ada yang mau janji ketemu langsung, boleh nanti kita aturin makan nasi padang bareng gitu ya. Teman-teman, kita minta tolong dukungannya juga buat follow sosial media kita Hellogat, ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengerin podcast ini di Noise dan Spotify, dan juga teman-teman kita minta tolong untuk teman-teman download aplikasi kita Hellogat. Di situ kita bisa sama-sama bergumul bareng, berdoa bareng, dan juga sama-sama sharing kehidupan satu sama lain. Oke lah kalau gitu, thank you untuk Feby dan Hugo di sebelah sana yang sedang menikmati snack. Thank you untuk Ko Albert sekali lagi yang sudah sedang berdinas jauh-jauh dari Singapura ke meja sini. Thank you loh Ko Albert. Oke, sama-sama. Dan thank you teman-teman semua for watching Hellogat on Topic, where Hellogat will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hellogat.